Shalom saudaraku, marilah kita memulai renungan hari ini dengan bernyanyi dari nomor 785 ayat 1. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Firman Tuhan yang didasarkan pada Yeremia pasal 30 ayat yang ke-20. Anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala, dan perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapanku. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menurut saudara, siapa orang yang membutuhkan pemulihan? Pada umumnya, orang yang membutuhkan pemulihan adalah orang yang mengalami sakit. Misalnya baru saja dia menjalani paskah operasi, dia membutuhkan masa pemulihan. Pada umumnya juga orang yang mengalami trauma karena kecelakaan atau karena bencana, mereka ini membutuhkan masa pemulihan. Dan juga orang yang mengalami trauma tindakan kekerasan dari orang-orang jahat yang melakukan upaya kekerasan kepadanya. Mereka ini juga membutuhkan masa pemulihan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengutus Nabi Yeremia untuk memberitakan tentang janji pemulihan kepada bangsa Israel. Karena keadaan bangsa ini, keadaannya sudah melebihi dari keadaan orang yang sakit. Bangsa ini lemah dan tidak berdaya lagi. Di pembuangan Babilonia itu, pemulihan bangsa Israel meliputi dua aspek. Yang pertama, pemulihan atas kota maupun wilayah. Dari bangsa yang terjajah akan menjadi bangsa yang mandiri. Aspek yang kedua adalah pemulihan manusianya. Manusia secara personal maupun manusia secara persekutuan, yaitu kumpulan dari beberapa orang maupun kumpulan keseluruhan daripada umat itu. Di dalam firman ini dikatakan Nabi Yeremia, anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala. Apa dan bagaimana hubungannya dengan anak-anak saudara pemulihan itu? Di dalam pemulihan yang dilakukan Tuhan, yang direncanakan Tuhan, yang dijanjikan Tuhan, anak-anak Israel akan memiliki masa depan. Sebab di Babilonia, anak-anak mereka tidak mendapatkan kesempatan. Anak-anak mereka juga kehilangan sukacita. Anak-anak mereka juga kehilangan waktu untuk menunjukkan ekspresinya sebagai anak-anak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui firman ini, Tuhan memanggil kita agar kita
tetap membangun relasi yang baik, relasi baru dengan Tuhan. Sebab hanya di dalam relasi dengan Tuhanlah ada sukacita. Sebab hanya dengan relasi dengan Tuhanlah ada pemulihan. Dan hanya di dalam relasi dengan Tuhanlah ada jaminan eksistensi kehidupan bagi orang yang percaya. Saudaraku, seandainya hidupmu bermasalah dengan sesama, bermasalah dengan keluarga, apalagi bermasalah dengan Tuhan, jangan membiarkan masalah itu berkepanjangan. Ketahuilah, akar dari semua masalah kehidupan adalah dosa. Di saat kita bermasalah dengan Tuhan, maka di situ pula kita akan kehilangan sukacita. Namun hari ini Tuhan mengajak kita agar kita mau memulihkan hubungan kita dengan Dia. Dengan demikian, mari kita meyakini, mari kita mempercayai bahwa di dalam relasi dengan Tuhan, semua orang berkesempatan untuk membangun masa depannya. Tuhan janji, Ia akan menyertai, Dia akan menolong kita agar kita sampai pada sukacita yang dikehendaki oleh Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga yang kami puji dalam Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini yang meneguhkan iman dan pengharapan kami. Hanya dengan percaya pada janji-janji-Mu saja, kami akan mendapatkan sukacita dalam kehidupan kami. Hanya dengan hidup setia dan mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya di dalam tangan kasih Tuhan, Engkau akan menyatakan sukacita yang dari surga bagi kami. Kami serahkan hidup kami hanya di dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dengarlah doa kami. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas, Tuhan memberkati.